Terdapat wilayah di Jawa Timur yang sejak berabad-abad lalu menjadi tanah tempat ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan kebudayaan yang tumbuh bersama, mengakar, menyatu, dan hidup dalam setiap nafas masyarakatnya. Wilayah itu bernama Tulungagung. Tulungagung berada di wilayah pesisir selatan Jawa Timur yang kaya akan keberagaman alam dari pegunungan subur, aliran sungai berantas, kawasan marmer, hingga pantai terjal berhadapan Samudra Hindia, sekaligus menyimpan warisan spiritual dalam gua-gua pertapaan yang sejak masa lampau menjadi tempat para resi mencari makna. Artifak berupa arca dan reruntuhan candi menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara, termasuk peran seorang perempuan berpengaruh yang memiliki visi menyatukan Nusantara. Dewi Gayatri Rajapatni, Putri Kertanegara, dan Permaisuri Raden Wijaya melepas mahkota demi jubah biksuni, bukan karena tersisih, melainkan yakin pengaruh paling abadi lahir dari ilmu, bukan singgasana. Ia adalah ruh di balik kejayaan Majapahit dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Gayatri itu ketika perabuannya dibawa melalui tadi Majapahit sampai ke Sanggerahan sampai ke Gayatri, kenapa kok dibayar? Perdagangan ada mengatakan alamat dari Majapahit, Mojokerto itu bawa sampai ke Ngantung itu kalau Candi Sanggerahan. Candi Sanggerahan dengan 3 hari. Nah, 3 hari itu mempersiapkan sesat-sesat yang mau dibawa untuk melakukan perabuannya di Bayalamu. Nah, ketika di Bayalamu itu apa? Dari Candi Sanggerahan itu ada namanya upaya serada. Arcanya berada di Boyolali, Tulungagung, menyatukan dua semangat. Pengetahuan adalah jalan menuju kemuliaan. Semangat itu tak pernah padam berganti wajah dalam sosok Kiai Haji Mustaqim bin Hussein yang menyalakan pelita ilmu lewat pondok pesulukan Tarekat Agung. Nyala itu diteruskan putranya, Kiai Haji Arif Mustaqim, hingga lahirlah perguruan tinggi Islam di Tulungagung. Manjada wajada, keikhlasan seorang ayah selalu bersinar dalam langkah anaknya. Nama adalah doa sekaligus arah. Sayyid Ali Rahmatullah dipilih karena sebagai nama kecil Sunan Ampel yang sejak mudanya tak pernah padam dalam semangat berdakwah dan mengalirkan ilmu. Ia adalah cermin dari cita-cita yang paling dalam, bahwa setiap jiwa yang berjalan di bawah naungannya dipanggil untuk meneruskan semangat yang sama, menjadikan ilmu sebagai jalan dan kemanfaatan bagi sesama. Berawal dari 1966 melalui Sekolah Persiapan IAI Singoleksono oleh Kiai Haji Arif Mustaqim, tumbuh menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung pada 26 Juli 1968. Hingga akhirnya berdiri mandiri sebagai Stain Tulungagung pada 1997. Sebuah perjalanan panjang yang membuktikan bahwa tekad yang berakar dalam keikhlasan lambat laun akan berdiri kokoh dan memanggil siapapun dari seluruh penjuru Nusantara untuk duduk dan belajar bersama. Perjalanan itu belum selesai di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Maftukin Magister Agama yang telah mengukir transformasi dari Stain, IAIN, dan sekarang menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Melalui Perpres nomor 40 tahun 2021, kini Profesor Dr. Haji Abdul Aziz Magister Pendidikan Islam meneruskan estafet kepemimpinan dengan jejak dan warna yang berbeda, namun dalam satu visi yang sama. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bukan kapal tanpa kompas. Visinya jelas dan teguh, menjadi perguruan tinggi yang transformatif, inovatif, kompetitif, dan unggul, berjiwa Islam rahmatan lil alamin. Dari visi kita yang menjadikan perguruan tinggi yang transformatif,
dan juga inovatif, kompetitif, dan unggul, berjiwa Islam rahmatan lil alamin. Ini kita pecah ya, jadi kita transformasi, tentu transformasinya di kelembagaan kita sudah selesai ya. Jadi dari kelembagaan STAIN, kemudian YIN, kemudian WIN ya, artinya ini sudah selesai kelembagaannya, tinggal kemudian transformasi di manajemen ya, pengelolaannya. Dan pertama kemarin kita juga sudah melakukan akreditasi, ini sudah selesai, kita sudah unggul. Kemudian transformasi keuangan kita juga sudah, pengelolaan keuangan itu sudah BLU juga. Jadi pengelolaan keuangan itu ada yang PNBP, kemudian BLU dan PTNBH. Jadi ada tahapan-tahapan itu pengelolaan manajemen keuangannya. Itu yang transformatif ya. Nah, inovasi-inovasi yang kita lakukan tentu banyak hal di masing-masing fakultas, kemudian juga di lembaga-lembaga, kemudian juga di pascasarjana. Inovasi yang ini kita lakukan ya, kita coba memperbaiki terkait dengan beberapa sarana prasarana dan juga beberapa hal fasilitas yang memang ini untuk kepentingan mahasiswa yang ada di UIN 1 Tulungagung. Nah, biar kompetitif kita juga membuat beberapa program, diantaranya ada LSP ya, ini biar kompetitif para lulusan kita nanti, kemudian juga biar kompetitif lagi di ranah mahasiswanya, kita juga ada program namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampu. Nanti ke depan kita akan ada namanya double degree, ada joint degree, kemudian juga ada yang namanya fast track. Ini juga salah satu biar mahasiswa kita dan juga kita ini bisa kompetitif. Dan kita juga lagi sekarang melakukan beberapa pembenahan terkait dengan rankingan secara internasional ya, tentu biar kita semuanya ini menjadi unggul. Sisi lain juga kita menaikkan kompetensi dosen melalui pelatihan-pelatihan dan kita ngirim ke luar negeri dan program-program lainnya. Itu. Saya kira tagline-nya UIN 1 atau motonya UIN 1 itu UIN 1 SIP ya sekarang. Jadi Pak Rektor mendeklarasikan dengan satu tagline UIN 1 SIP. Jadi S-nya itu sustainability, kemudian I-nya itu inklusif dan P-nya itu partnership. Jadi yang pertama itu bahwa kampus itu harus berkelanjutan. Jadi dari masa ke masa, dari pemimpin sebelumnya itu harus ada proses untuk senantiasa diperhatikan. Jadi kesuksesan hari ini itu bukan hari ini, tapi karena ada pendahulu yang kemudian meletakkan fondasi dasarnya, dan itu yang disebut sebagai sustainability. Kemudian inclusivity. Jadi inclusivity itu kita bersifat terbuka, dan UIN 1 beberapa waktu yang lalu menerima mahasiswa tidak hanya dari muslim tapi non muslim. Ada mahasiswa pascasarjana itu yang dari agama yang lain, ada yang dari Katolik ya, ada yang dari Kristen dan sebagainya, itu masuk di UIN 1 Tulungagung. Dan itu juga inklusif dalam makna pendidikan yang inklusif, artinya menerima mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan itu juga menjadi prasyarat di standarnya di ISO itu ya. Jadi terkait dengan inklusivitas. Saya kira itu bagian dari yang kedua. Kemudian yang ketiga partnership. Partnership dari kata partner. Kampus ini akan menjadi besar kalau ada teamwork yang bekerja, tidak one man show, tidak bekerja sendiri. Jadi pimpinan butuh orang juga untuk membangun kampus ini. Jadi mau diarahkan kemana, ya sebaiknya kampus ini dikerjakan bersama-sama.
Pertama, selalu memperhatikan siklusnya, siklus kerjanya LPM itu adalah PPEPP. Jadi PPEPP itu singkatan dari mulai dari penetapan standarnya, kemudian pelaksanaannya, kemudian E-nya itu evaluasinya, P berikutnya itu adalah pengendalian, dan yang terakhir adalah peningkatan. Itu yang harus diperhatikan oleh kami di LPM. Di atas tanah para resi, pelita para kiai, dan kebijaksanaan Dewi Gayatri, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung berdiri bukan untuk sekedar merawat yang lama, melainkan untuk mentransformasi, berinovasi dengan jiwa Islam rahmatan lil alamin. Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung bukan sekedar kalimat indah. Ia adalah arah yang terus diuji dan diperbarui, diwujudkan dalam program-program nyata yang menjahit ilmu pengetahuan, spiritualitas Islam, budaya lokal, dan kepedulian terhadap bumi menjadi satu gerakan hidup dan terus berbenah. Dan kita sekarang lagi membuat sebuah cita-cita besar yang kita namakan Rally Green. Itu adalah salah satu keberlanjutan kelembagaan ini, lembaga yang nanti ke depan bisa berkelanjutan sesuai dengan SDG, sesuai dengan situasi kondisi yang ada di Indonesia, di luar negeri, dan bahkan kita memikirkan terkait dengan generasi yang ada di UIN 1 ini ya. Jadi Rally Green itu ya. Jadi bagaimana religiusnya tampak, tapi kemudian juga kita bagaimana bisa menghubungkan dengan alam sekitar. Ya, jadi hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alamnya ini kena gitu kan. Karena ini kita tidak bisa merasa hidup sendiri. Alam ini sangat juga membantu. Nah, bagaimana ini mengaktualisasikan yang kayak gitu ya, kita agar semuanya berzikir ya, kita tanam pohon banyak ini dalam rangka untuk mengajak berzikir, karena pohon-pohon ini sungguhnya juga selalu berzikir kepada Allah. Bekerjasama dengan lembaga penjaminan mutu untuk melakukan akselerasi atau percepatan proses akreditasi institusi atau yang biasa disebut dengan APT, akreditasi perguruan tinggi. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 tahun, akreditasi UIN 1 yang sebelumnya hanya B atau setara dengan baik sekali, alhamdulillah per bulan September tahun 2024 UIN 1 Tulung Agung secara akreditasi institusi sudah meraih predikat unggul, dan itu kemudian disusul dengan akreditasi di tingkat prodi. Sekarang alhamdulillah hampir semua program studi yang dikelola oleh UIN 1 Tulung Agung akreditasinya sudah rata-rata unggul. Rekor ke-1, buku tertebal karya mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung mengukir sejarah dengan mencatat rekor muri ke-10.490. Sebuah buku tertebal yang lahir dari tangan 5.245 mahasiswa, setebal 130 cm dengan 20.490 halaman. Bukti bahwa ilmu yang ditulis bersama akan selalu lebih tebal dari yang ditulis sendiri. Rekor kedua pada 17 Agustus 2023, kaligrafi Asmaul Husna terpanjang. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung kembali memecahkan rekor muri ke-11.129. Rangkaian kaligrafi Asmaul Husna sepanjang 1.500 meter dilukis oleh 4.545 mahasiswa. Sebuah karya yang memadukan seni, spiritualitas, dan semangat kebersamaan dalam sebuah goresan. Rekor ketiga pada 26 Agustus 2025, pembuatan tempat sampah dari bambu terbanyak. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung kembali mengukir prestasi dengan meraih rekor muri ke-12.358.
sejumlah 3.648 tempat sampah berbahan bambu. Sebuah gerakan yang membuktikan bahwa kepedulian terhadap bumi bukan hanya nilai yang diucap, melainkan tindakan nyata yang diwujudkan. Prestasi tersebut bukan lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tanah yang telah lama mengenal dirinya sendiri. 3 nuansa yang menyatu dalam arsitektur UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yaitu Islam, lokalitas, dan modernitas, bukan sekedar pilihan estetika, melainkan pernyataan tegas bahwa kampus ini tahu dari mana ia berasal dan kemana ia tidak melangkah. Dari aspek Islamicity, keislaman ini saya kira yang juga perlu ditingkatkan. Sebetulnya UIN 1 secara nama kan sudah bernama UIN ya, Universitas Islam Negeri. Nah ini yang saya kira simbol Islam itu tidak cukup hanya sekedar masjid. Nah pengembangan terhadap Ma'had Al-Jami'ah itu perlu menurut saya terus ditingkatkan dan dikembangkan agar ini terjadi kohesivitas penyatuan nanti antara mahasiswa dari latar belakang yang beragam itu dengan kegiatan ma'had, masjid, dan juga kegiatan madin. UIN 1 saya kira sudah berhasil mengimplementasikan madrasah diniyah yang ada di sini, terutama di mahasiswa semester 1 dan 2, jadi 1 tahun mahasiswa wajib tinggal di madrasah diniyah, atau bukan tinggal, tapi mengikuti kurikulum madrasah diniyah untuk baca tulis Al-Quran dan baca kitab, saya kira itu. Nah dari sisi kemodernan kita juga tidak boleh lepas dan juga tidak boleh mengabaikan terkait dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah tentu untuk menghubungkan ini kita juga secara peradaban yang kita anggap kuno ini memang harus kita gali juga, karena ini untuk menyambungkan transisi zaman ini memang kita harus tahu yang dulu itu yang kayak gimana. Nah, dengan pasang foto-foto para rektor mulai Yai Arif sampai dengan Prof. Maftubin, itu salah satu aktualisasi dan juga menghargailah para muasis. Kita kan juga sudah mempunyai namanya IJIR ya. IJIR itu Institut Jawa Islamic Center ya. Jadi dia yang mempunyai concern terkait dengan kajian-kajian Jawa. Dan juga di perpustakaan ada juga kitab-kitab turos, kitab-kitab lama, kuno itu juga ada. Ini salah satu upaya untuk memelihara warisan-warisan budaya yang ada di Tulungagung khususnya. Bahkan kita mempunyai beberapa kitab lama itu di perpus ini. Ya mudah-mudahan nanti ada yang mempunyai kompetensi untuk bisa membaca, kemudian juga bisa menerjemahkan sampai dengan bagaimana mengaktualisasikan. Nah, tentu banyak hal yang ada di Tulungagung ini, ya tidak saja Tulungagung ya, di seluruh Jawa Timur bahkan nasional, ini potensi untuk bisa ini. Dan ini peran dari UIN 1 saya kira tidak bisa dianggap enteng ya. Ketika KKN, ketika penelitian-penelitian, banyak juga yang menguak terkait dengan kesejarahan Tulungagung dan lain sebagainya. Gedung Arif Mustaqim. Nama Kiai Haji Arif Mustaqim diabadikan sebagai pengingat bahwa beliaulah adalah sosok pertama dalam merintis jejak perguruan tinggi ini. Sebuah penghormatan arsitektural kepada sang pendiri, bukan sekedar tertulis dalam sejarah. Monumen Gus Dur. Di perpustakaan berdiri monumen yang mempresentasikan perpaduan intelektualisme dan Islam. Sosok cendekiawan yang meyakini Islam dan budaya saling menghidupi dan melengkapi. Ya, bahkan untuk yang ini, yang lengkung-lengkung itu saya namakan ini gerbang Asmaul Husna. Itu kalau saudari hitung kan 9 itu kan. Di
barat 9, di timur 9. Jadi itu namanya adalah gerbang Asmaul Husna. Hingga di Widitron itu ada tulisan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Taman Ampel Dinta. Dari Ampel Dinta yang sejak abad ke-15 menjadi pusat ilmu dan tempat jiwa-jiwa ditempa. Semangat itu mengalir hingga ke Tulungagung, dan akar kelapa di taman kampus bukan sekedar tanaman, melainkan metafora bahwa kampus ini berakar dalam, sebagaimana peradaban Islam yang tak pernah berhenti mewariskan cahayanya. Gedung Prajna Paramita. Gedung Prajna Paramita hadir di kampus ini bukan sebagai hiasan. Ia adalah cermin dari nilai yang tak lekang oleh waktu, bahwa kebijaksanaan sejati hanya lahir dari mereka yang rela menunduk, belajar, dan menyerahkan diri sepenuhnya pada jalan ilmu. Kolam berbentuk semar. Kolam berbentuk semar yang berdiri di sebelah Ampel Dinta adalah filosofi yang menjelma nyata, bahwa ilmu itu sejati, seperti semar, tidak pernah menjulang untuk dikagumi, melainkan mengalir rendah hati untuk memberi manfaat bagi sesama. Gedung Perpustakaan. Gedung Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah ruang di mana ilmu terus tumbuh tanpa memutus akar kitab-kitab klasik yang telah menemani perjalanan panjang peradaban Islam dalam menjadi pijakan. Sementara teknologi digital menjadi sayap yang mengangkat setiap halaman menjadi percakapan dengan dunia yang lebih luas. Berdiri kokoh memeluk cakrawala, gedung laboratorium terpadu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah rahim bagi mimpi yang ditempa. Disinilah ruang dan waktu merajut asa, mengubah ketidaktahuan menjadi mahakarya. Di balik kemegahan satu atap ini, berjejer ruang-ruang peradaban, yaitu Laboratorium Sains. Di balik dinding Laboratorium Sains, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, ilmu bukan sekedar dipelajari, namun diuji, dibenturkan dengan realita dan dipertanggungjawabkan. Disinilah mahasiswa menyelami dunia biologi, kimia, dan fisika, bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan pengalaman nyata yang mengasah ketajaman berpikir, menjadi pemikir yang berani. Akarnya tertancap dalam pada nilai, namun tangannya terampil merancang inovasi. Laboratorium Bahasa. Di Laboratorium Bahasa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, kata-kata bukan sekedar diucap, namun ia dilatih, diasah, dan dipertajam. Dengan teknologi audiovisual yang membalut setiap sesi pembelajaran, mahasiswa ditempa untuk tidak hanya fasih berbicara dalam Arab dan Inggris, tetapi juga percaya diri untuk membawa suaranya ke hadapan dunia yang lebih luas. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah persilangan tiga peradaban yang utuh. Islam memberi ruh, lokalitas memberi akar, dan modernitas memberi sayap. Ketiganya bukan pilihan yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling memperkaya dan membentuk identitas keilmuan yang hidup. Logo UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung lahir dari kontemplasi yang panjang di dalamnya. 3 aksara Latin, Arab, dan Jawa
berdiri berdampingan dalam harmoni untuk menyebut satu nama yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti bahwa Islam hadir bukan untuk menghapus, melainkan untuk berdialog. Kunjung Semar mengalir anggun sebagai pengingat bahwa universitas ini lahir bukan untuk berkuasa, melainkan untuk melayani dengan ketulusan. 3 lingkaran, yakni iman, Islam, dan ihsan, bertahta di jantung lambang sebagai pondasi bahwa ilmu tanpa spiritualitas adalah pelita tanpa sumbu, satu logo, satu semesta, satu doa, bahwa setiap ilmu yang lahir dari kampus ini bukan hanya untuk mengisi kepala, tetapi untuk menyalakan jiwa. Nilai Islam, lokalitas, dan modernitas merupakan hidup nyata dalam keseharian mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di perpustakaan, mereka mengasah rasa ingin tahu dari kitab klasik hingga jurnal lintas disiplin. Di laboratorium, mereka tak sekedar membaca data, mereka belajar mempertanyakan, menguji, dan menemukan. Nalar diasah bukan untuk sekedar tahu, tetapi untuk berani menjawab. Program Madrasah Diniyah, mereka telah duduk dengan melantunkan ayat Al-Quran, menyelami kitab kuning dan salafiyah dalam kelas ula, wusto, hingga ulia. Sebuah kegiatan harian yang bukan sekedar rutinitas, melainkan cara mereka menyambungkan diri pada rantai keilmuan Islam yang telah mengalir jauh sebelum mereka lahir. Di Ma'had, 2 bahasa dihidupkan dalam satu jiwa Arab yang membuka pintu menuju kedalaman peradaban Islam dan Inggris yang merentangkan tangan ke cakrawala dunia yang tak terbatas. Karena mahasiswa yang lahir dari kampus ini bukan hanya fasih di hadapan kitab, tetapi juga lantang di hadapan dunia, sekaligus tetap khusyuk di hadapan Tuhannya. Dan di panggung seminar internasional, mereka tidak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa gagasan dengan berdialog para pakar dunia, mempertemukan apa yang telah dihayati di dalam kampus dengan percakapan besar yang menggerakkan zaman. Saya bangga sekali dengan UIN 1 karena dia bisa memberikan fasilitas yang sangat luar biasa, mulai dari pengarahan, perlindungan selama kami berangkat dari UIN sampai di sana, dan fasilitas banyak sekali seperti kami diantar, diberikan fasilitas yang luar biasa termasuk penginapan, konsumsi, dan lain sebagainya. Kampus tentunya memberikan dosen untuk kemudian memberikan arahan dan juga pembinaan kepada kita dalam kita melakukan kompetisi-kompetisi, serta tentunya kampus juga tidak pernah terlewat untuk memberikan pendanaan terbaiknya. Saya putuskan itu pasti selalu bisa untuk dilampaui. Jadi saya yakin bahwa semua pasti akan selalu ada solusi. Dari awal itu sebenarnya saya belum kepikiran buat bisa jadi salah satu di antaranya untuk berangkat ke Jambi itu, karena memang bukan saya nama yang muncul pada saat itu, cuman last minute itu ternyata jadinya saya yang berangkat. Nah itu karena ada tawaran, nggak pikir panjang, akhirnya kapan lagi bakal dapat kesempatan seperti ini, jadi langsung aja diambil, nggak pikir panjang, langsung buat bisnis plan, dan alhamdulillah itu semua berjalan dengan lancar karena saya yakin kalau pasti semuanya akan bisa dan akan selalu ada solusi. Oke, dalam hal melakukan apapun, salah satunya juga dalam hal perlombaan, tentunya prinsip yang selalu saya pegang adalah kedisiplinan, jujur, dan juga berintegritas. Sehingga semuanya dapat kita memberikan yang terbaik dan bisa kita mendapatkan hasil yang terbaik pula. Keep growing, keep contributing, grow daily. The world needs your best. Saya memilih UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung karena memiliki reputasi yang baik sebagai kampus yang mengintegrasikan ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan modern. Selain itu, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dikenal sebagai kampus dakwah dan peradaban yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan juga kepemimpinan. Citra tersebut menjadi salah satu faktor utama yang meyakinkan saya untuk melanjutkan studi hingga jenjang S2 dan S3 di kampus ini. Alasan memilih UIN 1 Tulungagung karena yang pertama mobilitas yang strategis, karena tempat tinggal yang lumayan dekat dengan kampus. Yang kedua
saya tertarik banget di UIN 1 Tulungagung karena tokoh-tokoh yang mendirikan juga luar biasa, yang berkecimpung di pondok pesantren juga, yang saya sangat cocok dengan saya. Akhirnya saya memilih UIN 1 Tulungagung yang bisa membawa saya sampai saat ini lulus dengan tepat waktu. Alhamdulillah untuk saat ini udah punya brand sendiri, bisa sampai luar negeri juga pengirimannya, alhamdulillah. Dan semangat itu tidak berhenti di panggung ataupun di ruang perkuliahan semata. Ia terus bergerak dengan mengembangkan diri, mengukur prestasi di kancah nasional hingga internasional. Karena di balik nama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ada wajah-wajah muda yang diam-diam sedang mengukir sejarahnya sendiri. Dari lembah Pararesi hingga Candi Dewi Gayatri, dari pelita Kiai Haji Mustaqim Hussein hingga Kiai Haji Arif Mustaqim, benang itu tak pernah putus. Dan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berdiri bukan sebagai institusi yang datang dari luar, melainkan sebagai kelanjutan dari peradaban yang jauh lebih tua. Berawat akal, jiwa, dan kini juga bumi. Karena kampus yang beradab tahu bahwa tanggung jawabnya meluas hingga pada alam yang dipinjamkan Tuhan untuk dijaga. Karena tanah ini tidak membutuhkan penghuni yang hanya melewatinya. Tanah ini memanggil penerus yang berani merawat dan melanjutkan cahayanya. Kau ada di tempat yang tepat, maka bergeraklah.